Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di video aku Galeri Aljanati. Ini aku tuh mau ke pasar ya, dan sebelum ke pasar aku mau buang sampah dulu. Nah, untuk di RT aku tuh nggak ada yang ngambil sampah ya. Kalau dulu tuh ada yang ngambil sampah dan sekarangnya tuh nggak ada, makanya sampahnya dibuang sendiri. Dan ini lanjut aja di perjalanan mau ke pasar. Ini aku ke pasarnya diantar anak dan suami aku. Tumben aja mereka mau ikut. Aku ke pasarnya tuh sekitar jam 6 pagi gitu. Jangan solfuk sama mata anak aku. Tadi tuh sebab karena dia baru aja bangun tidur, langsung aku aja ke pasar. Biasanya dia tuh kalau bangun tuh jam 9, jam 10 gitu, dan tadi jam 6 tuh sudah dibangunin sama abahnya ya. Dan untuk jarak pasar sama rumahku ini tuh deket aja ya, nggak sampai 10 menit nyampe. Ini aku ngelewatin ada orang-orang lari gitu yang diadain sama Bank BNI kayaknya, dan ini lanjut mau ngelewatin Informa. Alhamdulillah banget ya, di tempat aku ini sudah banyak banget tempat cuci mata, dan Informa ini tuh baru aja dibuka kemarin, diresmikan kemarin pas puasa. Dan ini juga ada Jeko itu baru-baru juga buka. Untuk Informa maupun Jeko aku tuh belum pernah ke sana, dan di sini juga udah ada bioskop ya, alhamdulillah. Setelah sekian lama, dulu awal-awal aku baru pindah ke sini itu belum ada apa-apa dan baru ada Ramayana aja. Nah, ini tuh namanya Grand Mall Tarakan dulu, sekarang sudah diganti namanya Mall Tarakan atau apa lupa aku namanya. Dulu tuh sempat masuk on the spot dalam rangka 7 mall tersepi di dunia atau se-Indonesia gitu ya, aku lupa. Pokoknya mallnya tuh sepi banget dan baru-baru aja rame. Lanjut ke videonya, ini aku sudah nyampe di pasar. Ini aku mau bayar dulu buat parkirnya 2000 aja untuk sekali masuk, tapi lumayan juga ya. Nah, ini tuh karena masih jam 6 pagi, pasarnya masih rame, makanya ini susah banget buat cari tempat parkir. Nah, ini tuh Ramayananya di dalam pasar Guser ini ya. Ini juga sudah ada tempat permainan anak-anak yang kalau kita masuk harganya ya lumayan juga, 100.000 untuk anaknya, belum pendampingnya, dan anak aku sendiri belum pernah ke sana ya. Sebenarnya anak aku nih pas lihat gambarnya kepengen ngajak ke sana, kan lumayan juga ya, 100.000 untuk satu anak, dan pendampingnya sendiri tuh bayar 20.000 jadi 120.000, dan waktunya sendiri tuh cuma 2,5 jam gitu. Kayak 2,5 jam tuh kalau kita main tuh kayak nggak berasa ya, jadi kayak sayang aja uangnya. Insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki lebih, aku mau ajak anak aku ke sana, tapi aku nggak janji juga sih sama anak aku. Dan ini aku sudah ada di dalam pasar. Untuk anak sama suami tuh nunggu di parkiran aja karena pasar ini tuh becek banget tempatnya, makanya aku nggak ajak anak aku untuk masuk ke dalam. Selain becek, pasar ini tuh juga kotor, kayak kurang rapi gitu penataannya. Tapi kalau pasar satunya lagi, pasar Tenguyun, itu lumayan bersih ya, lumayan rapi lah pokoknya. Untuk pasar yang lumayan bersih itu agak jauh gitu ya dari rumah aku, makanya aku kesana tuh jarang banget. Aku pernah kesana tuh cuma beberapa kali aja, kayaknya dalam 1 tahun itu cuma 1 atau 2 kali aja aku kesana. Tapi nanti insya Allah mulai bulan depan aku tuh bakalan kesana setiap seminggu sekali, tapi diantar sama suami aku. Nah, itu aja kurang aja. Berapa soal? 11. Sudahlah, enggak apa-apa. Nah, ini tadi aku lagi mau beli lombok ya. Jadi aku tuh ke pasar cuma mau beli lombok sebenarnya, dan lombok di tempat aku itu lagi mahal banget, sekilonya tuh 100.000, tapi aku tadi beli 1 on itu dihargai 11.000. Nah, untuk belanja lomboknya tadi sudah selesai, dan ini lanjut. Anak aku ada minta jajan pentol Korea, aku belikan aja. Tadi aku beli 5.000, satu tusuknya itu isi 4, harganya 1.000 ya. Dan ini lanjut, aku mau di pasar bagian belakang mau cari ikan, tapi nanti tuh di sini nggak ada ikannya. Jadi ada sih ikan, tapi yang kami cari tuh nggak ada di sini. Jadi nanti kami itu mau pindah ke pasar yang satunya lagi. Nah, untuk jarak pasar yang pertama sama yang kedua ini sekitar 20 sampai 25 menitan gitu dalam perjalanan. Sebenarnya ada lagi satu pasar yang dekat rumah, tapi kalau ikan tuh biasanya adanya sore. Jadi kami memutuskan untuk ke tempat yang lebih jauh aja, sekalian jalan-jalan karena ini kan sesekali juga, nggak sering-sering. Dan ini akhirnya kami sampai juga di pasar Tenguyunnya. Nah, kalau di pasar ini begitu
masuk kita nggak langsung bayar karcis atau bayar parkir ya, bayarin itu nanti pas mau pulangnya. Dan di pasar sini tuh lebih luas, lebih rapi kalau yang aku lihat ya. Dan di pasar sini tuh ada yang jual buah. Kalau yang di pasar yang pertama tadi atau pasar Guser tuh nggak ada yang jual buah ya, kayak lebih lengkap aja di pasar sini daripada yang pertama tadi. Nah, untuk di pasar Tenguyun ini aku belum tahu tata letaknya di mana-mana aja, jadi yang tahu itu suami aku. Makanya kalau kesini tuh aku harus ngajak suami aku, kalau enggak ya ipar aku, karena mereka yang lebih tahu, karena mereka kan orang sini, jadi mereka yang lebih tahu ya. Sedangkan aku tuh bukan asli orang sini ya, jadi aku kurang begitu tahu untuk pasar Tenguyun ini. Lagian pasarnya juga jauh, jadi nggak mungkin juga kalau aku bakalan kesini sendirian. Dan ini aku sudah sampai di dalam pasarnya. Ini langsung aja mau nyari ikan. Di sini tuh suami aku lagi mau cari kepala ikan ya, karena dia tuh udah lama banget kepengen makan kepala ikan. Kalau aku tuh sebenarnya kalau ikan kurang begitu suka, karena kebiasaan di Jawa dulu itu makanya tahu tempe. Kalaupun ikan itu biasanya ikan yang sudah diasap gitu, karena di tempat mbah aku tuh jauh dari laut ya, jadi ikan segar itu jarang. Kalaupun ada palingan ikan lele yang segar. Tadi ya suamiku ada tanya, nggak tahu itu tadi namanya ikan apa. Dia tuh harganya 18.000 aja per kilo, yang dia tunjuk-tunjuk itu besar sekali dan murah banget, cuma 18.000 per kilo ikannya. Tapi suami aku nggak beli ya, suami aku beli kepala ikan aja. Tadi itu ada kepala ikan putih, harganya tuh 25.000 sekilo. Itu ambil semua, harganya 38.000, ada 1 kilo lebih. Sebenarnya di rumah itu masih ada sayap sama ikan teri basah yang aku beli waktu lalu. Untuk sayapnya itu aku beli beberapa hari yang lalu ya, tapi nggak apa-apa deh karena suami aku lagi kepengen makan kepala ikan. Dan ini kepala ikannya minta dipotong-potong aja biar enak kan nanti pas masaknya. Dan ini suasana di pasar Tenguyunnya. Kasih. Dah. Beli apa? Piting kan? Beli piting. Berapa sih katanya piting? Coba kan? Apa berapa kepiting om? 35. Barang ini. Sekilo berapa? 35. Sekilo aja. Itu. Kasih yang telur. Tadi juga ada beli kepiting karena anak aku tuh minta kepiting, beli aja sekilo harganya 35.000. Pokoknya di sini kalau seafood ikan itu murah-murah kecuali ayam dan daging. Dan ini sudah sampai di rumah sekitar jam 9 kurang 10 menit dan ini tuh sudah siang, mau siang banget ya kalau kulihat. Dan ini rumah aku tuh di tengah-tengah antara 2 gang. Jadi kanan kiri rumah aku tuh ada gang kecil gitu ya, tapi lumayan bisa buat masuk mobil. Dan ini lanjut sampai rumah, suami aku bersihkan ikan dan kepitingnya, dan aku ini ngupasin bawang merah sama bawang putih buat bumbunya nanti. Dan untuk yang pertama kali dimasak itu kepitingnya dulu, untuk ikannya tuh nanti aja karena anak aku tuh kepengen makan kepiting ya. Setelah selesai ngupas bawang merah bawang putih, ini langsung aja aku mau ngeblender bawang merah bawang putihnya. Terus ini juga aku nanti kasih jahe ya. Jahenya tuh jahe muda gitu, karena masih muda aku ambil. Karena stok jahe di kulkas itu sudah nggak ada, jadi aku ambil dari kebun di rumah aku ya. Nah ini dia belanjaanku di 2 pasar. Ini ada aku beli lombok 1 onnya itu 11.000. Dan ini juga tadi aku ada beli tempe gembos harganya 5.000 dapat 4. Ini juga aku ada beli timun harganya tuh 1.000-an, aku tadi ada beli 5. Ini di pasar yang pertama ya aku beli. Lanjut untuk di pasar yang kedua aku tuh ada beli kepiting 35.000, terus kepala ikan putih 2
38.000. Ini juga ada ikan baronang hasil mancing suami aku semalam, dan ini juga aku tadi ada beli kelapa segitu itu 13.000. Dan untuk total keseluruhan belanjaanku sama uang parkir di 2 pasar sama jajan anak aku itu sekitar 116.000. Insya Allah ini cukup ya sampai akhir bulan, karena masih ada stok ayam sama ikan teri basah yang ada di kulkas, dan ini langsung aja aku mau taruh dulu di dalam kulkas. Nah, untuk belanja sendiri itu aku budgetin untuk 1 bulannya itu 1 juta ya. Ini khusus buat beli lauk pauk sama lombok dan kawan-kawannya. Jadi per minggunya itu 250.000. Padahal tahun kemarin itu aku budgetinnya itu sekitar 150.000 ya. Dan tahun ini semua apa-apa mahal. Kemarin sempat aku budgetin sekitar 200.000 untuk 1 minggu itu kurang, jadi aku kasih aja 250.000 per minggunya. Dan ini aku lagi ngatur-ngatur karena kulkas aku tuh nggak cukup ternyata, karena lebih banyak kan bunga esnya daripada yang mau aku masukin. Karena tadi tuh rencananya kan cuma mau beli lombok aja, jadinya sebelumnya tuh aku nggak bersihkan dulu bunga esnya. Mudah-mudahan aja secepatnya aku bisa ganti kulkas 2 pintu, jadi nggak sering mungkin buat bersihin bunga esnya.